Bab 232. Sesuatu terjadi pada Qin Tianshu. Alban Kai mengira bahwa itu adalah Klutang, namun dia tidak menyangka bahwa itu adalah Kingston Jiang. "Komisaris, kenapa kamu ada di sini?" Alban Kai langsung bereaksi cepat setelah tercengang beberapa saat, lalu menyapa dan mempersilahkan Kingston Jiang masuk ke dalam kamar. Kingston Jiang berjalan masuk dengan tenang. Alban Kai berteriak, "Kak Hong, cepat siapkan kopi, komisaris ada di sini." Kak Hong langsung bangkit begitu mendengar itu, lalu melihat ke arah pintu, dan ekspresinya berubah saat melihat Kingston Jiang. Ini adalah komisaris di balik New Generation, bos besar yang bernilai triliunan dolar. Kak Hong tidak berani lengah. "Komisaris, silahkan duduk," katanya, lalu pergi membuat kopi. Alban Kai berdiri di samping, sambil tersenyum, "Komisaris, apa yang terjadi terakhir kali adalah salahku, aku seharusnya tidak membuat keributan di New Generation, tolong beri aku satu kesempatan." Kingston Jiang melambai dengan pelan. "Aku tidak mempermasalahkan apa yang terjadi terakhir kali itu." Alban Kai sangat gembira, "Terima kasih atas pengampunan komisaris." Kak Hong berjalan kemari sambil membawakan kopi. Mendengar Kingston Jiang tidak lagi mempermasalahkannya, dia pun menghela nafas lega dan menyerahkan kopi dengan kedua tangannya, "Komisaris, silahkan minum." Kingston Jiang menunjuk ke meja di samping. Kak Hong meletakkannya di atas meja. Alban Kai memberi isyarat mata kepada Kak Hong. Alban Kai tahu bahwa kedatangan Kingston Jiang pasti bukan untuk mencarinya. Jika bukan mencarinya, maka Kak Hong lah yang dicarinya. Meskipun Kak Hong adalah seorang manajer, dan telah berusia lebih dari 30 tahun, tetapi dia tetap terlihat sangat cantik, seksi dan menawan. "Komisaris, aku keluar dulu." Alban Kai berbalik dan pergi. Kak Hong pun berjalan ke arah Kingston Jiang, dan hendak duduk di atas tubuhnya. Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menendangnya. Kak Hong langsung terjatuh ke bawah, mengeluarkan seruan sedih. Alban Kai tercengang. Bukan datang untuk mencari Kak Hong. Atau, apakah komisaris suka dengan cara seperti ini? Memikirkan hal ini, Alban Kai tersenyum dan berjalan menuju pintu lagi. "Apakah aku menyuruhmu pergi?" Kingston Jiang berkata dengan suara dingin. Albert Kai berhenti. Kemudian, berbalik dan melihat Kingston Jiang sambil berkata, "Komisaris, aku tidak akan mengganggumu dan Kak Hong di sini, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun, dan Kak Hong akan menjadi wanitamu mulai sekarang." Kingston Jiang tersenyum. Ternyata Alban Kai mengira bahwa dia kemari untuk mencari Kak Hong. Kak Hong pun bangkit dan menggigit bibirnya, lalu berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, aku adalah wanita komisaris." Kingston Jiang mengerutkan kening, "Sembarangan, Alban Kai, aku datang untuk mencarimu, bukan karena Kak Hong atau siapapun itu, aku datang untuk mencari masalahmu, Pak." Dia menepuk meja. Alban Kai terkejut, dan bertanya dengan hati-hati, "Komisaris, ada apa?" "Ada apa?" Kingston Jiang berteriak dengan suara dingin, "Alban Kai, beraninya kamu menginginkan istriku." Alban Kai tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin dia berani menginginkan istri seorang komisaris? Kemudian, dia teringat sesuatu. Apakah Klutang adalah benar? Kingston Jiang berdiri, mencengkeram kerahnya, dan menariknya ke atas. "Klutang adalah istriku, kamu tidak hanya menginginkannya, kamu bahkan berani mengancamnya, apakah kamu ingin mati?" Kak Hong seketika mengerti maksud kedatangan Kingston Jiang. Dia langsung berlutut. "Komisaris, ini tidak ada hubungannya dengan Alban Kai, ini semua salahku, jika kamu ingin menghukum, hukum saja aku." "Kamu..." Kingston Jiang langsung melempar Alban Kai dengan keras, membuatnya kesakitan, namun dirinya tidak berani mengeluh kesakitan. Melihat Kak Hong berlutut, Kingston Jiang pun menendang kakinya, "Jangan mengira bahwa aku tidak berani memukulmu hanya karena kamu seorang wanita." Tubuh Kak Hong tertendang jatuh ke bawah, dia pun tidak berani mengatakan apapun.
Alban Kay juga berlutut sambil memohon ampun, "Komisaris, ini salahku, tolong maafkan aku." Kingston Jiang benar-benar ingin membunuh Alban Kay ini. Tetapi, dia telah berjanji pada Klu Tang untuk tidak memukul siapapun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Pergi dan minta maaf kepada Klu. Ingat, berlutut dan minta maaf. Jika Klu memaafkanmu, maka masalah ini akan berakhir. Jika dia tidak memaafkanmu, maka bersiap-siaplah untuk dibuang ke laut." Kingston Jiang berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Setelah dia pergi, Alban Kay dan Kak Hong saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. "Kak Hong, hidupku akan berakhir." Kak Hong pun ketakutan oleh perkataan Kingston Jiang, dan segera berkata, "Cepat, pergi minta maaf, berusahalah untuk mendapatkan pengampunan Klu Tang, jika tidak, kita akan mati." Sebagai orang yang berasal dari industri hiburan, bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuasaan dari orang-orang besar ini? Mereka dapat membuat dua orang menghilang dengan sangat mudah. Alban Kay tidak berani, dia tidak berani pergi. Kingston Jiang kembali ke kamar. Begitu dia masuk, Klu Tang langsung berdiri dan bertanya, "Suamiku, bagaimana? Kamu tidak memukul siapapun, bukan?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Apakah aku orang yang kasar? Aku pergi berunding dengan Alban Kay dan mengatakan kepadanya bahwa sebagai figur publik, dia harus membangun citra yang baik. Dia sudah tahu kesalahannya, dia akan datang untuk meminta maaf kepadamu." Klu Tang menghela napas lega. Dia khawatir Kingston Jiang akan memukul orang. Selama waktu ini, Kingston Jiang telah memukuli banyak orang. Pada saat ini, terdengar suara keributan dari luar. "Kenapa ribut sekali?" Klu Tang mengerutkan kening, menarik Kingston Jiang dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Begitu keluar, dia melihat seorang teman perempuan mengenakan bikini dan berlari dengan tergesa-gesa. Klu Tang menariknya dan bertanya, "Martha, ada apa?" Martha berkata, Aku sedang mencari kotak P3K, sesuatu terjadi pada Kintiasu." Ekspresi Klu Tang langsung berubah, dia segera menarik Kingston Jiang turun ke bawah. Lantai pertama hotel, lobi. Banyak orang berkumpul di sini. Semua wanita di sini berpakaian bikini, mereka semua baru saja keluar dari tempat pemandian air panas. Sedangkan, wanita cantik yang berbadan sempurna, dan memiliki sepasang kaki yang ramping, terbaring di atas meja dengan mengenakan bikini yang sangat seksi, menampilkan ekspresi yang menyakitkan di wajahnya. "Minggir, dokter sudah datang." Sekelompok pria datang. Sejumlah wanita langsung memberi jalan. Kelompok pria ini adalah murid kelas 1. Dia adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan celana pendek, bertelanjang dada, dengan otot perut 8 pak, sangat seksi. "Wow, siapa ini? Kekar sekali. Aku sangat menyukainya, aku menyukai postur tubuhnya." Banyak wanita berteriak, dan tergila-gila padanya. Teman-teman laki-laki di kelas 1 sangat bangga, terutama beberapa orang yang mengikuti pria ini. Seseorang mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Orang ini berasal dari kelas kami. Namanya Qinan Guan, murid dari seorang dewa tabib Mo." Seorang lain ikut berkata, "Apakah kalian tahu dewa tabib Mo? Dia adalah dewa tabib yang telah berhasil masuk 3 besar konferensi medis di Jiangzhou pada tahun lalu, dan akhirnya kalah dari dewa tabib Fang. Keterampilan medis dewa tabib Mo tidak ada bandingannya di dunia, dia adalah urutan kedua setelah dewa tabib Fang." Seluruh kelompok kelas 1 sangat bangga. Pada reuni kelas ini, kelas 1 sangat miskin, dan pada dasarnya tidak ada orang kaya. Mereka ditekan habis oleh pasukan kelas 2. Kini, setelah mengetahui identitas Qinan Guan, orang-orang di kelas 1 pun merasa bangga. Qinan Guan tiba di depan meja, melihat Kintiasu yang seksi dan menawan, terbaring di atas meja, dia pun ternganga dan menelan ludah, sambil menatap tajam. Apakah dia bisa menanganinya? Cepat bawa ke rumah sakit, jika tidak, akan terlambat untuk menolongnya. Bawa ke rumah sakit. Kita harus menempuh 2 jam lebih untuk sampai ke rumah sakit kota, jika ditunda, dia akan mati.
Banyak orang berbicara. Adanya pertolongan dari murid Dewa Tabib, seharusnya akan baik-baik saja. Kinan Guan melambai pelan, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Ketika semua orang sudah tenang, dia berkata, "Jangan khawatir, ini hanya digigit oleh ular berbisa, aku bisa menanganinya dengan mudah." Bersambung.